dan istri saya suatu kebahagiaan, kesejahteraan melalui menerima seorang anak. Tapi kenyataannya sampai saat ini kita belum menerima itu. Demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Kita jujur di dalam hati kita. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Akhirnya kita katakan, sudah terlalu lama janji tidak terima, kita mengambil jalan pintas. Kita mengambil suatu keputusan yang fatal, yang merugikan diri kita sendiri di waktu-waktu yang akan datang. Kita tidak melibatkan Tuhan lagi. Karena apa? Kita merasa Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan sudah meninggalkan kita, sehingga kita berjalan sendiri. Kita berjalan sendiri. Akhirnya saudara sekalian, dikatakan dalam firman Allah, jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Itu terkadang yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan yang salah di dalam kita melayani, di dalam kita mengiring Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, kelihatannya bagus, tetapi ujungnya akan membawa kesusahan bagi kita sendiri. Ujungnya akan membawa ketidakberuntungan bagi kita sendiri. Ujung-ujungnya kita akan menjadi kesusah. Ujung-ujungnya kita menjadi khawatir. Ujung-ujungnya kita menjadi takut. Karena apa? Karena pikiran kita, karena hati kita sudah tidak sepadan dengan Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rasa terlalu lama Tuhan memberkati saya. Sudah terlalu lama Tuhan menuntut. Lama saya menanti pertolongan Tuhan. Sudah terlalu lama saya menerima janji Tuhan. Itu yang membuat iman kita goyah. Itu yang membuat iman kita tidak teguh lagi, saudara, karena terlalu lama. Ini adalah satu, mengapa janji Allah itu tidak bisa kita terima. Mengapa kita sampai saat ini kita belum menerima pembenaran firman Allah dalam setiap kehidupan kita? Karena kita terlalu lama. Sebagai contoh, mari kita buka Keluaran. Keluaran pasal yang ke-32. Nanti Ibu yang baca. Keluaran 32. Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Jadi contoh, Keluaran 32 ayat pertama. Keluaran 32 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara sekalian, ini adalah suatu cerita di mana bangsa Israel akan membuat suatu patung dari lembu emas, dari emas. Kenapa, saudara sekalian? Harun bersama teman-temannya ingin mendirikan patung itu. Karena mereka Harun dan teman-temannya tidak mengerti rencana Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Tuhan membawa Musa ke suatu tempat untuk berbicara empat mata tentang bangsa Israel, tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang harus diperbuat oleh Musa terhadap bangsa itu. Tuhan mempunyai rancangan-rencana yang indah dalam setiap kehidupan bangsa Israel sebenarnya. Tetapi karena terlalu lama menunggu Musa untuk turun dari gunung itu, terlalu lama, tidak tahu kabarnya bagaimana. Tidak terlalu lama kabarnya bagaimana Musa, kita tidak tahu. Katakan firman Allah seperti ini. Maka Harun dan teman-teman sepakat untuk menanggalkan emas yang ada di masyarakat Israel. Yang punya anting-anting, yang punya kalung, yang punya gelang, harus dilepas semuanya. Dikumpulkan jadi satu. Membuat Allah yang lain. Di sini saya sekalian, membuat Allah yang lain artinya membuat Tuhan yang lain. Sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, kepada utusannya Musa, mengambil keputusan kembali yang salah. Mengambil keputusan yang salah lagi. Karena apa? Karena terlalu lama. Tidak tahu apa yang terjadi terhadap Musa, katakan firman Allah pada saat pagi hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Berbahagialah saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan menguatkan iman saya dan saudara. Walaupun kita belum menerima janji daripada Tuhan, tetapi kita masih berharap, kita masih menantikan janji Tuhan. Kita masih mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami banyak proses, seperti yang tadi malam saya katakan. Walaupun kita dapat menghadapi banyak suatu proses. Proses itu tidak gampang. Proses itu sangat menyakitkan. Kita harus dibentuk seperti tukang periuk membentuk bejana-bejana yang baik. Proses itu lama. Memerlukan suatu hal, memerlukan suatu tindakan yang rendah hati. Kesabaran, kelemah lembutan. Proses itu seperti itu. Tetapi bangsa Israel tidak mau mengalami proses seperti ini. Supaya pada pagi hari ini firman Tuhan tidak terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Supaya tidak terjadi di dalam perjalanan kita mengiring kepada Tuhan. Untuk menerima janji Tuhan seperti yang disampaikan kepada Yosua tadi. Mari, jangan kita merasa terlalu lama pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya Tuhan akan menyertai kita. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita, di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bermasyarakat, mungkin banyak hal-hal yang menyakitkan hati kita. Tetapi percayalah, ujian dan cobaan yang kita alami ini, jika kita teguh dan percaya kepada Tuhan, janji Tuhan itu tidak terlalu lama. Kita harus mengamini janji Tuhan itu tidak terlalu lama. Pasti akan kita terima. Selama kita percaya, kita selama berserah kepada Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan dengan yakin dan teguh, Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa janji Tuhan itu seringkali tidak kita terima? Yang ketiga, karena mustahil terjadi di dalam kehidupan kita. Hati kita percaya, kita bertanya, mustahil. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Saya sudah kehilangan banyak harta. Saya sudah kehilangan banyak tenaga. Saya sudah kehilangan banyak hal. Sampai saat ini kami belum menerima Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita di dalam kembali Kejadian 18. Kita kembali pada Kejadian 18. Baca tidak bisa ya, bisa ya. Ada anaknya, tapi ya. Bisa, ya 18, Kejadian 18 ayat yang ke-11. Kejadian 18 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hari. Amin. Ini yang kemustahilan. Mengapa janji Tuhan itu tidak kita terima di dalam setiap kehidupan kita? Tuhan itu melihat hati, bukan melihat perbuatan kita. Walaupun perbuatan dan hati harus menyatu, tetapi Tuhan lihat hati. Hati kita berkata mustahil, Tuhan tidak percaya. Kalau kita sudah katakan kita tidak percaya, mustahil di hadapan Tuhan, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu. Orang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi pokok kita. Mengapa kita tidak menerima janji daripada Tuhan? Karena kita hidup kita bimbang. Hidup kita ragu. Kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri Tuhan. Sudah saya berbuat sesuatu sendiri. Saya mengambil keputusan saya sendiri Tuhan. Saya terlalu lama menunggu janji Tuhan. Terlalu lama menunggu pertolongan Tuhan. Saya ingin berbuat sesuatu. Saya sudah tidak percaya lagi. Semustahil itu. Seperti firman Allah dikatakan di tempat ini. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara medis, secara kenyataan memang apa yang dilakukan Abraham, yang diterima Abraham dan Sarah ini mustahil akan terjadi. Dalam usia yang sudah lanjut, yang sudah tua, istrinya yang sudah mati haid, yang secara kesehatan sudah tidak akan mempunyai keturunan lagi. Sehingga membuat saudara sekalian patah hati, patah semangat. Akhirnya loyo, tidak bergairah lagi. Tuhan, saya sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Karena sampai saat ini pertolongan Tuhan belum kami rasakan. Sudah sekalian kasih Tuhan. Mungkin kita
di dalam perjalanan kehidupan kita juga kita pernah mengatakan seperti ini. Kita berbuat seperti ini. Walaupun tidak nyata-nyata kita lakukan, tetapi di dalam hati kita, sudah, saya tidak perlu beribadah lagi. Saya tidak perlu berdoa lagi. Saya tidak perlu melayani lagi. Saya tidak perlu berbuat sesuatu untuk Tuhan lagi. Kenyataannya seperti ini. Kenyataan yang saya dapati seperti ini. Yang saya peroleh seperti ini Tuhan. Kenyataannya seperti ini Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan itu adil. Katanya Tuhan setia. Katanya Tuhan itu penuh janjinya. Tetapi kenyataan seperti ini. Mustahil Tuhan, mustahil. Tidak mungkin. Bagi kita adalah barang-barang yang mustahil. Tetapi di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, semua ini menjadi mungkin. Semua ini menjadi mungkin. Tergantung waktunya Tuhan. Tergantung waktu Tuhan. Dikatakan firman Allah kepada Abraham tadi, nanti keturunannya. Nah, nanti ini sudah sekali. Berbeda. 1 jam, 2 jam, 1 minggu. Tetapi tetap kita berharap kepada Tuhan. Tetap kita percaya kepada Tuhan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Sebagai contoh kembali, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Sebagai contoh, bagaimana kemustahilan bisa menjadi kenyataan. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang mendengar itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Amin. Kita sudah tahu kan cerita daripada Lazarus ini, beserta saudara Marta dan Maria. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, guru, orang yang kamu kasihi, sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Dia menjadi tulang punggung saya, katakan. Kenapa Tuhan izinkan dia meninggal, Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Padahal sudah dikasih tahu oleh suruhannya. Murid yang kamu kasih sedang sakit, sedang memerlukan pertolongan Tuhan, sedang memerlukan jamahan Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara, kalau kita baca ayat pertama sampai selanjutnya, bagaimana reaksi Tuhan setelah mendengar itu? Tuhan masih tinggal 3-4 hari lagi. Tuhan tidak langsung meresponi itu. Kita harus menyadari kenapa Tuhan tidak langsung berbuat. Tuhan ingin menunjukkan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Tuhan ingin menunjukkan kedahsyatannya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di tengah keluarga Lazarus. Di sini dikatakan Lazarus meninggal sudah 4 hari. Tuhan baru datang, lunus. Kalau kita merasakan Tuhan sudah terlambat, saya sudah bangkrut, saya sudah tidak punya apa-apa, Tuhan terlambat datang kehidupan saya. Mungkin kita pernah mengatakan seperti itu, seperti yang dialami Marta dan Maria dan Marta ini. Tuhan berkata, tunjukkan di mana kuburnya Lazarus. Dia mengatakan, ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Mungkin apa tidak, saudara sekalian? Orang yang sudah mati 4 hari, sudah berbau, bisa bangkit lagi. Percaya apa enggak? Mungkin sampai saat ini kita belum pernah meninggal hal seperti itu. Mustahil, tidak mungkin Tuhan memberkati saya. Mustahil Tuhan menolong saya, mustahil Tuhan. Saya sudah mengalami hal seperti ini. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini, angkat batu itu. Artinya, saudara sekalian, angkat segala dosamu. Lepaskan dosamu, lepaskan keterikatanmu oleh hal-hal dunia. Lepaskan ketidakpercayaanmu, lepaskan keraguanmu, lepaskan kekhawatiranmu. Tolong dengarkan saya. Mungkin secara bahasa kasarnya seperti ini. Tolong dengarkan saya, angkat batu itu. Jangan kamu ragu lagi, jangan kamu bimbang lagi, angkat batu itu. Dengarkan saya. Yesus berkata mungkin seperti itu. Tetapi dihalangi Tuhan, sudah berbau Tuhan, sudah 4 hari. Tetapi saudara sekalian, kalau kita baca selanjutnya, ada pertolongan yang sangat besar. Tuhan cuma berkata, Lazarus keluarlah.
maka Lazarus keluar dalam keadaan tubuh yang sehat. Lazarus keluar dalam keadaan hidup. Lazarus, sehingga orang lain tercengang, tertakjub-takjub melihat perbuatan Yesus. Orang lain mengatakan tidak mungkin sudah berbau, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatunya adalah sesuatunya mungkin. Walaupun terlalu berat pada sampai saat ini, kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa berbuat sesuatu seenaknya. Ekonomi susah, makan sudah dan sebagainya susah. Tetapi orang yang berada di dalam tangan Tuhan, orang yang berserah percaya kepada Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan menolong kita bersama. Tuhan akan menyertai kita. Selama kita teguh berpegang akan firman Allah, selama kita percaya kepada Tuhan, kita tinggalkan karena kesalahan kita sendiri, kita renungkan kembali. Karena terlalu lama kita hilangkan itu perasaan kita, dan mustahil terjadi dalam kehidupan kita, itu kita hindarkan semuanya. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Walaupun kita jatuh, tetapi kita firman Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Katakan ada hamba Tuhan yang katakan kita nyaris, ya. Antara nyaris itu berkata bukan terjadi, tapi hampir sekali. Nyaris itu hampir mati, hampir bangkrut, hampir apa. Tetapi kita tidak sampai bangkrut, tetapi hampir. Tetapi Tuhan masih mengangkat kita, Tuhan masih menolong kita. Hai anakku, berdirilah. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Ada suatu kisah, ada suatu cerita. Ada orang berjalan, 2 orang. Tuhan Yesus bersama anaknya berjalan di tepi pantai, saudara sekalian. Senang-senang berjalan. Dia lihat ada 4 telapak kaki, saudara sekalian. Ada tempat telapak kaki sangat jauh berjalan. Tiba-tiba orangnya itu bertanya, Tuhan, kenapa tinggal 2 telapak kakinya? Tadi kan 4, saudara sekalian. Tadi kan 4 Tuhan, kenapa tinggal 2? Kemana Tuhan? Tuhan menjawab, anakku, kamu sudah lelah berjalan. Sudah lelah berjalan terlalu jauh. Saya tahu kamu tidak kuat untuk berjalan untuk menghadapi kehidupan ini. Kenapa ada 2 telapak kaki? Karena kamu saya gendong. Kamu saya gendong. Saya tahu kesulitanmu. Saya tahu kesusahanmu. Kamu begitu berat untuk melangkah di dunia ini. Sehingga Bapak gendong. Saya gendong. Sehingga telapak kakinya tinggal 2. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan kita menyesal akan kehidupan kita. Kita percayakan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kenapa oleh sebab itu? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu dengan kehidupan kita? Kenapa kita ragu dengan sekolah kita? Dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita? Mengapa kita khawatir akan hidup kita? Bukankah semua itu akan ditambahkan kepada kita jika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran? Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Biar firman Allah pada saat pagi hari ini memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kepada kita perenungan kembali apa yang sudah kita perbuat. Sudah benarkah kita? Salahkah kita? Untuk kita percaya kepada Tuhan. Kalau itu kita salah kepada Tuhan, mari kita bertobat. Kita mau membenahi diri kita. Walaupun dibenahi itu tidak segampang yang kita harapkan. Jika itu benar, mari tingkatkan kebenaran itu supaya nyata pertolongan Tuhan seperti yang dialami oleh Yosua. Hanya Yosua yang bisa melihat tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena Yosua tahu. Tuhan tahu hati dari Yosua. Tuhan akan menguatkan hati Yosua sehingga Tuhan Yosua melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kesimpulan kita pada saat pagi hari ini, kita buka kembali dalam Yosua pasal yang pertama. Kesimpulan firman Tuhan, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Kembali dari Yosua, untuk berdiri Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku di Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Amin. Yang kita garis bawahi di sini saudara sekalian, untuk kita menerima janji daripada Tuhan, ya. Firman Allah berkata, jangan kamu menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Fokus kita kepada Tuhan.
Fokus kita kepada juru selamat kita. Fokus kita kepada penolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fokus perjalanan kita hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Fokus kita, jangan kamu menyimpang. Katakan sekali lagi, saya bacakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kesimpulan kita pada saat pagi hari ini, supaya nyata pertolongan Tuhan itu. Pengkhotbah 3 ayat yang